kawan gizi, apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Senang sekali kali ini saya Agita Mahlika Bangun yang tentunya menemani Anda di dalam podcast BGN Talks. Nah, kawan gizi, apakah mungkin pernah terbersit di dalam benak kalian semua bahwa di dalam sepiring makanan bergizi ini ternyata berdampak langsung ataupun berkorelasi langsung terhadap mutu pendidikan bagi seorang murid ataupun siswa? Atau mungkin pernah terbersit bahwa masa depan bangsa ini juga sangat bergantung pada korelasi antara nutrisi dan juga kualitas pendidikan. Nah, pada hari ini di dalam podcast Back and Talks kita akan mempelajarinya, mendalaminya lebih lanjut bersama dengan narasumber yang begitu luar biasa yang tentunya sudah hadir. Langsung saja saya sapa Guru Besar Program Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Profesor Hanif Saha Ghafur. Halo, apa kabar Profesor Hanif? Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat. Tampaknya semangat dan juga segar sekali ini Prof ya. Oh iya, karena ngomong gizi jadi harus sehat, Oh gitu harus ya. semangat gitu. Harus sehat, harus semangat yang Ya, tentunya kita akan berbagi banyak sekali informasi terhadap kawan gizi yang akan menyaksikan pada hari ini. ya, ya. Tapi terlebih dahulu mungkin kita ingin berbincang ya, Prof Hanif ini kan tentunya sudah malang melintang di dunia pendidikan, sebagai praktisi pendidikan juga tentunya sudah memantau kualitas pendidikan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana Prof Hanif melihat kualitas pendidikan di Indonesia sejauh ini? Ya, pada satu sisi kita bisa melihat besar sekali pengaruhnya ya terhadap mutu gitu ya. Mutu pendidikan dan itu adalah karena faktor orang, ya, faktor masing-masing individu. Nah, kalau kita melihat ternyata yang paling eh, tidak bisa mengangkat mutu itu adalah justru faktor gizi gitu. Hmm. Jadi faktor gizi itu sangat berpengaruh terhadap mutu dan mutu itu adalah karena gizi masing-masing individu. Dan kalau kita melihat misalnya orang miskin gitu ya. Ternyata orang miskin di kota itu lebih banyak bukan makan nasi, tapi makan gorengan. Ah, iya. Itu hasil riset. Sebenarnya saya juga salah satunya. Itu tidak patut ditiru ya, Prof ya? Sebetulnya itu hasil riset gitu ya. Oke. Profesor Parsudi Suparlan pernah melakukan riset di Pasar Gaplok, Senen, ya, terhadap orang-orang miskin di sana. Ternyata mereka itu dalam siklus hariannya itu ya lebih banyak makan gorengan ketimbang makan nasi. Makan nasi itu siang. Pagi itu dia anak-anaknya itu sudah disodorin gorengan. Oh ya? Malam juga gorengan gitu. Jadi makan nasi itu adalah sesuatu yang mahal gitu. Apalagi kalau hanya sekedar mie dan nasi itu karbo semua gitu loh. Yang membuat bukan kemudian gizinya makin meningkat gitu. Tapi karbohidrat itu ya memang menyegarkan gitu. Tapi tidak kemudian mengembangkan gizi yang kuat bagi nutrisi otak. Nah, kalau dikaitkan dengan penelitiannya orang Jerman di Jakarta, penelitiannya orang Jerman di Jakarta itu bagus sekali. Ternyata orang miskin di Jakarta ini itu justru kesejahteraannya lebih rendah, gitu. Lebih sejahtera tikus di tempat-tempat tertentu di Jakarta ketimbang orang miskin, gitu. Ada penelitian yang menyebutkan hal itu ya, Prof? Iya, itu hasil penelitian orang Jerman bahwa tikus di tempat-tempat tertentu di Jakarta itu jauh lebih sejahtera ketimbang orang miskin, gitu. Tikus di tempat tertentu di Jakarta bisa makan sirloin, bisa makan tenderloin steak, yuraku, yakiniku, teppanyaki, gitu ya. Itu bisa tikus-tikus lebih sejahtera gitu. Sedangkan orang miskin di pasar Gaplok itu dia hanya bisa makan gorengan gitu. Pada satu sisi. Jadi memang program MBG ini luar biasa memang. Dan itu sudah menjadi komitmen sejak awal begitu Presiden Prabowo dilantik langsung dia bergerak. Yang diumumkan lebih dahulu adalah kemiskinan. Dan kemiskinan itu adalah antara lain adalah
penguatan nutrisi bagi anak. Nah, ini dia Prof, kadang kan suka muncul pertanyaan ya, pendidikan dan juga gizi, Mhm. ini ibarat, 2 jomblo yang sibuk dengan urusan masing-masing ya. Jadi Nah, berjalan berjalan dengan, sendiri-sendiri saja. nah, Bagaimana kemudian, melihat, 2 faktor ini antara gizi dan juga pendidikan ini bisa berjalan beriringan dan juga rukun begitu, korelasinya bagaimana kalau Prof melihatnya? karena memang ini amanat presiden ya, dan visi misi dari presiden di Astacita itu, maka memang harus seluruh kementerian itu adalah tunduk patuh kepada apa yang menjadi, amanat presiden itu. Oleh karena itu, ada beberapa kunci yang memang harus diintegrasikan. Misalnya nih contohnya, kalau pada level kebijakan ya, Hmm, memang, harus ada integrasi gitu ya. Kalau integrasi kebijakan itu diturunkan menjadi implementasi ya, maka harus ada koordinasi antar instansi. Instansi satu dengan instansi yang lain itu. Nah, kemudian pada tingkat lapangan itu adalah memang tanggung jawab kabupaten kota gitu ya. Kalau pada level kebijakan mungkin presiden dengan beberapa kementerian ya. Pada level berikutnya implementasi itu sudah kabupaten kota. Jadi harus implementasi itu ada koordinasi. Koordinasi kelembagaan, koordinasi implementasi mhm. lapangan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu memang, diperlukan satu hal penting untuk bisa ini, menyatukan semua. Saya ambil contoh cerita gitu ya. Zaman saya masih di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mhm. zamannya Prof. Muhammad Nuh. Beliau itu, sudah ada sebetulnya yang namanya makan gratis, Mmm, tapi istilahnya itu tambahan, pemberian, eee, tambahan makan gitu, oke. PMT. Nah, PMT itu koordinatornya adalah Kementerian Kesehatan waktu itu. Tapi Kemenak memang, itu ada di mana-mana gitu ya. Ada di sekolah yang harus harus jalan di sekolah, program PMT itu ya, PMTS, program makan tambahan di sekolah. Mhm. Kemudian juga ada di posyandu, di desa-desa gitu ya. Jadi itu mereka digerakkan semuanya itu, Mmm. di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan. Itu adalah pada level kementerian gitu. Karena memang sudah menjadi programnya Pak SBY, Presiden SBY pada waktu itu, Mhm. gitu. Tapi sekarang ini kan sudah ada badan sendiri, tentu koordinasinya akan lebih bagus lagi seharusnya ke depan. Kenapa? Karena badan inilah yang nanti akan bergerak kepada masyarakat ya, mengkoordinir langsung dan sudah bukan mengkoordinasikan seperti zamannya Pak SBY dulu. Tapi koordinasi langsung di bawah BGN ini. Oke. Nah, Prof, ini kan juga menjadi pertanyaan ya, ketika, program makan bergizi gratis yang dilaksanakan tentunya oleh BGN atau Badan Gizi Nasional, ini kan juga, kita banyak melihat sudah berjalan, sudah kemudian banyak sekali anak-anak yang mendapatkan manfaat, tapi balik lagi Prof, kadang kan juga ada orang mungkin bingung, bagaimana sih kemudian tidak hanya perut kenyang saja, tapi juga memahami bahwa esensi dari makanan bergizi itu penting loh untuk kedepannya untuk kualitas pendidikan. Bahkan jangan-jangan ini berdampak langsung dalam nilai rapot anak-anak gitu. Nah, ini bagaimana kemudian, Prof sendiri memandang sebagai pemerhati pendidikan ya tentunya? Coba kita kembali lagi hasil risetnya World Bank. Oke. Dari riset World Bank itu, kenapa memilih di kaki Gunung Rinjani gitu. Ternyata pilihan itu bukan salah. Karena memang di kaki Gunung Rinjani itu eh, nilai sekolah dasar terburuk di seluruh Indonesia dibandingkan dengan sekolah di seluruh Indonesia. Jadi World Bank itu kemudian dia mengambil objek penelitiannya di situ, Hmm. gitu loh. Ternyata apa hasilnya? Hasilnya luar biasa. Ternyata ini ada faktor gizi, kemiskinan dan gizi. Oke. Kemudian yang kedua karena faktor lingkungan yang belum teraliri listrik gitu.
Dan kemudian pada waktu itu dua faktor inilah yang kemudian perwakilan World Bank untuk Asia namanya Dr. Mai Chuchang ya, dari China. Dia datang dari Taiwan, beliau itu, bersama dengan perwakilan World Bank di Jakarta, namanya Ibu Erita Nurhalim waktu itu. Kemudian bersama saya juga datang. Kami 2 hari ada di situ, keliling di desa itu gitu loh. Bagaimana orang miskin, apa makanannya, apa gizinya gitu, bagaimana sekolah gitu. Jadi memang ternyata korelasi antara mutu dengan gizi itu luar biasa. Pengaruhnya sangat kuat sekali Pengaruhnya berarti sangat signifikan antara korelasi mutu pendidikan dan dengan gizi. gizi itu. Ya, jadi pada waktu itu World Bank memberikan sumbangan. Tapi memang hanya terbatas untuk desa-desa di sekitar kaki Gunung Rinjani. Yang disumbang itu adalah makanan dan aliran listrik solar cell gitu. Diberikan sumbangan kepada sekolah itu. Kemudian setelah kami di di kaki Gunung Rinjani itu pulang ke Jakarta, Bu Erita Nurhalim minta saya menjembatani perwakilan World Bank di Taiwan, orang Taiwan ini bisa ketemu Pak Menteri. Waktu itu kami fasilitasi bisa ketemu Pak Menteri. Pak Menteri, ini loh hasilnya. Gitu. Pendidikan begitu buruk nilai dari masyarakat di kaki Gunung Rinjani itu. Ternyata hasil temuan kami itu adalah faktor gizi gitu, dan kemiskinan mereka. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan yang belum teraliri listrik. Apakah itu artinya karena mungkin lingkungan, orang tua, dan juga sekitar ini juga sebenarnya belum memahami bahwa gizi yang baik itu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan mereka? Jadi dari orang tua, dari orang dewasanya sendiri sebenarnya juga belum ngeh begitu ya Prof ya, bahwa ini penting sekali untuk anak-anak. Ya, itulah kondisi ya. Pada satu sisi kita bisa melihat memang orang tua, terutama ibu-ibu yang ada di situ, kurang bisa menyadari bahwa ini sangat penting sebetulnya. Sangat penting ya, bagaimana masyarakat digerakkan. Walaupun pada waktu itu sudah ada yang namanya PMT itu, PMTS ya, program makan tambahan di sekolah. Itu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan lengkap gitu ya. Diberikan makanan utama. Kalau dulu bukan makanan utama yang diberikan. Mungkin dari rumah sudah dia dikasih makan gitu ya. Tapi di sekolah, setiap sekolah itu hanya diberi kacang hijau. Kacang hijau gitu loh. Nah, itu yang diberikan kepada sekolah gitu loh. Nah, itu hanya sekedar tambahan gitu. Nah, sekarang tentu saja harus lebih baik gitu loh. Harus lebih baik, harus lebih memperkuat gizi gitu ya. Nutrisi yang lebih baik gitu. Nah, itu tentu harus digerakkan gitu loh. Nah, dengan lembaga sendiri tentu saja kekuatannya jauh akan lebih kuat memperkuat gizi masyarakat gitu, terutama bagi anak sekolah pada level level PAUD, TK, SD gitu. Itu adalah golden period, masa di mana gizi ya sangat kuat berpengaruh terhadap perilaku motor. Pada interval umur berapa, mulai dari umur berapa itu Prof, yang dibilang golden period tadi? Ya, ini hasil riset juga dari Universitas Harvard ya. School of Psychology Universitas Harvard melakukan penelitian, dan sebetulnya saya bisa menunjukkan ya hasil riset itu. Mungkin nanti ada gambar ya yang bisa menjadi slide dari diskusi kita ini ya, bahwa the golden period untuk memperbaiki karakter seseorang itu justru pada usia 3 tahun sampai 25 tahun. Itu the golden period bagi anak. Kenapa? Nah, karena pada masa itu ya, bukan yang berkembang itu adalah otak, kekuatan otaknya, tapi perilaku motorik gitu ya. Perilaku motorik itu gerak tubuh itu sudah lincah.
anak itu. Tapi memang apa kecerdasan kognitifnya belum berkembang gitu ya. Tapi gerak motorik, kecerdasan motoriknya itu sudah bagus. Jadi pada saat anak itu diberi pendidikan karakter kepemimpinan, karakter etos kepemimpinan, itu justru pada saat itu. Tapi kalau udah lewat 25 tahun udah nggak bisa lagi. Ya bisa, tapi Susah yang berkembang itu adalah kecerdasan kognitifnya, Oh. bukan kecerdasan motoriknya. Jadi kalau umpama ya, jadi risetnya Harvard itu mengatakan bahwa pendidikan yang terbaik itu adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang terbaik adalah pendidikan karakter etos. Pendidikan karakter etos yang terbaik itu adalah pendidikan karakter etos kepemimpinan. Great leadership character. Gitu ya. Nah, kalau mau mendidik seseorang anak menjadi pemimpin, ya mulai usia 3 tahun. Dari awal ya. Iya, itu grafiknya naik begini terus itu. Nah, pada saat usia 25 tahun seterusnya, itu sudah landai. Sudah lurus gitu. Hasil penelitiannya Harvard. Makanya kalau ada orang tua yang baru mengajarkan anaknya umur 25 tahun udah telat, Prof. Telat itu. Udah kelanjur terbentuk ya. Jadi gizi baik itu justru sangat mendukung luar biasa pada usia 3 tahun sampai 25 tahun. Artinya bukan hanya pendidikan yang tadi Prof katakan ya, pendidikan secara etos kepemimpinan, tapi juga penyediaan nutrisi yang baik, makanan yang penuh dengan gizi itu sangat berpengaruh juga terhadap golden period yang Prof bilang tadi. Pasti gitu loh ya. Jadi memang pada masa itu bukan hanya terbentuk karena kecerdasan motoriknya ya, kecerdasan kepemimpinan, kecerdasan etosnya gitu. Tapi itu tidak ada lain kecuali karena faktor gizi. Tidak ada lain. Karena faktor gizi itulah yang memperkuat anak itu bermutu. Nah, ini saya yakin sekali para kawan gizi, terutama mungkin para emak-emak yang merupakan orang tua murid gitu ya, ini pasti juga mungkin mangut-mangut menyadari ternyata ini adalah masa-masa yang juga krusial Prof untuk betul-betul dipantau penyediaan gizi dan juga negara tentunya hadir ya melalui program ini. Nah, bicara mengenai mungkin MBG makanan bergizi Prof. Kan banyak menu-menu yang disediakan. Indonesia ini kan terdiri dari budaya-budaya yang sangat berbeda. Selain juga pembentukan budaya yang kita paham untuk nutrisi yang baik, pendidikan yang baik, tapi kan ada perbedaan selera ya Prof ya dari Sabang sampai Merauke. Prof bagaimana melihat sejauh ini? Karena kan masing-masing adat istiadat dan juga suku pasti memiliki selera kuliner yang beda-beda. Iya. Nah itulah yang harus di mainstreaming oleh mainstream makanan apa yang bergizi di daerah-daerah itu. Ambil contoh misalnya, nggak bisa orang Papua itu dikasih makan nasi gitu ya. Di sana makanannya biji-bijian atau sagu gitu ya. Orang Maluku, Ambon ya daerah sagu gitu. Nah seberapa gizinya? Nah itu memang perlu Badan Gizi Nasional juga harus mengetahui itu dan memberikan itu hasilnya kayak apa gitu. Jangan kemudian karena di sini nasi ya, kemudian orang di sana dikasih nasi gitu loh. Begitu juga kita ambil contoh misalnya makanan-makanan yang kurang bagus ya gizinya, tapi di daerah itu nggak ada gitu ya. Ambil contoh misalnya makanan gizi yang baik kalau daun-daun ya, jangan kelor misalnya. Wah di kampung saya itu saya suka sekali jangan kelor itu. Ya. Favorit Prof? Iya, kenapa? Jangan kelor itu luar biasa karena faktor bukan vitamin C-nya itu 7 kali jeruk gitu ya. Kemudian vitamin-vitamin lainnya yang bagus gitu. Nah itu kan murah sebetulnya. Bahkan tumbuh banyak di desa-desa di Jawa Timur, di daerah kampung saya itu yang namanya jangan kelor itu. Nah itu juga bisa gitu ya, bisa dikembangkan untuk bagaimana membentuk gizi itu gitu loh. Karena itu sudah diketahui banyak oleh masyarakat ya.
Dan tentu juga perlu, karena memang saya tidak melihat juga di daerah Jawa Barat ini kurang begitu menarik makan jangan kelor itu. Kenapa? Ndak, itu biasanya untuk orang mati gitu. Waduh, serem amat. Jenazahnya itu kan biasanya dikasih ininya daun Oh. kelor itu, Mhm, gitu mhm, loh. mhm. Itulah yang menyebabkan orang-orang banyak di Jawa Barat ini kurang begitu menarik untuk makan jangan kelor itu. Oke, artinya sebenarnya setiap, daerah dia Ya, berbeda budaya, berbeda ya, selera kuliner juga, tapi ini menjadi PR juga nggak sih, Prof? Artinya, baik dari orang tua bahwa juga nggak hanya orang tua ya, mungkin juga guru. Pada saat pembagian makan bergizi gratis kepada anak-anak, ya memang tidak hanya anak suruh makan sampai kenyang aja, tapi juga harus diajarkan bahwa ini loh nutrisi yang penting memang harus dikonsumsi oleh kamu-kamu untuk masa depan kamu supaya lebih cerdas dan juga lebih maju gitu. Ini berarti kan harus ada PR juga dari orang tua dan guru. oh iya. Jadi gini, ngajarin anak itu nggak bisa diceramahin itu. Tidur anak itu, ngantuk dia itu. Kalau diceramahin kayak begini itu. Nah sekarang ada kesempatan ya, bagaimana bermitra BGN ini dengan sekolah, dengan kementerian gitu, Hmm. untuk mengedukasi masyarakat gitu. Tentu saja kalau untuk memberikan informasi kepada ibu, kepada bapak-bapak, tidak terlalu susah gitu. Hmm. Tapi bagaimana mengedukasi kepada anak gitu ya, supaya makanannya bergizi. Itu tidak terlalu susah juga. Cuman jangan diceramahin gitu loh. Ngantuk dia. Ngantuk ya? Nah, sekarang ada banyak yang menarik bagaimana pendidikan itu adalah tidak melalui ceramah itu. Baik ceramah guru kepada anak. Nah, jadi gimana tuh Prof? Cara yang mungkin jitu ini kan mungkin para kawan gizi memerlukan tips-tips yang bisa, membantu mereka untuk mengedukasi Ya, anak-anaknya. jadi gini, eh para kawan gizi ya, mengedukasi anak itu sebetulnya gampang. Bagaimana gampangnya? Ada banyak metode yang bisa dipakai. Misalnya learning by doing gitu ya, Hmm. role playing gitu. Learning by doing itu kerja gitu, learning together, main bersama, games gitu ya, permainan itu. Kemudian juga bisa apa istilahnya? Banyak metode-metode permainan buat anak gitu ya. Diajak main bersama gitu ya. Simulasi gitu ya. Bermain peran. Bagaimana kamu memerankan seorang pemimpin? Bagaimana kamu memerankan seorang pedagang? Nah, itu yang mahal memang ada. Alat peraga pendidikan buat anak. Hmm. Itu yang paling mahal itu gitu. Nah, saya melihat TK PAUD di Indonesia itu tidak banyak alat-alat permainan. Di Jakarta ini ada 4 sekolah Montessori Mhm. ya. Yang itu adalah menggunakan alat peraga itu, alat peraga pendidikan. Di sini ada 2 high scope ya, di mana itu di pojok jalan dekat Pondok Indah situ Mhm. gitu. Kemudian di Pantai Indah Kapuk itu ada yang namanya high scope. Kalau high scope ini dari Singapura. Mhm. Saya sudah pernah ke situ. Kemudian saya juga pernah sekolah Montessori di Jakarta ini. Ya. Ada 4 sekolah Montessori. Saya tanya, bagaimana Anda bisa menarik mahal, jauh lebih mahal ketimbang siswa mau kuliah di Jakarta. Taruhlah mau sekolah di UI. Dia SPP-nya per semester sampai 50 juta. Gitu. Wow. Tapi Anda sekolah di UI tidak ada SPP sampai paling mahal 25 juta. Gitu. Ternyata alat peraga itulah yang menyebabkan mahal itu. Gitu loh. Hmm. Jadi penyebabnya di situ. Nah sekarang bagaimana? Sekarang Indonesia, taruhlah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa membangun bagaimana bisa alat peraga itu murah. Gitu loh. Bisa disebarkan di PAUD dan TK di seluruh Indonesia itu. Gitu loh. Kita harus mengubah Montessori dan high scope itu
alat peraganya yang mahal di situ menjadi murah untuk anak bangsa ini. Oke. Untuk mendidik insan cerdas dan bermutu. Nah, itu mungkin harus menjadi PR juga. Tapi kalau yang untuk usia, kan yang penerima MBG ini kan juga ada usia-usia yang anak-anak yang sudah tidak hitungannya masih preschool atau yang masih usia-usia dini sekali lah, Prof. Ada yang juga sudah SMP juga. Nah, itu bagaimana kalau sudah mulai terbentuk, sudah cukup dewasa lah secara pemikiran, Prof? Cara mengedukasi bahwa ini sebenarnya penting loh, jangan cuma sekedar untuk makan kenyang saja, tapi juga ada budaya bahwa ini adalah hal yang penting untuk kita. Iya. Jadi kalau mengedukasi orang dewasa, orang sudah di atas 25 tahun, itu tidak terlalu susah gitu ya. Nah, kalau yang SMP, SMA Yang itu, nah, itulah yang harus kalau lagi usia-usia remaja itu, Prof. diperbanyak bermain peran gitu ya, games, learning together dan sebagainya. Itu yang perlu diperkuat gitu. Dan pendidikan itulah kenapa saya hasil riset Harvard itu adalah disebut sebagai usia emas gitu untuk mendidik karakter gitu. Jadi untuk mendidik usia karakter pendidikan seperti itu memang harus pada usia yang antara 3 tahun sampai 25 tahun itu. Itu harus diperkuat dari bangsa ini. Tentu saja ada banyak dari TK, SD kita, ya, SMP, itu masih mengarahkan kuat dan masyarakatnya juga bangga kalau anaknya itu bisa calistung. Calistung itu membaca, menulis dan berhitung gitu loh. Nah, itu nggak benar gitu. Sekolah di Jepang dan sekolah di Skandinavia seperti Norway dan sebagainya, Norway, Denmark itu lebih banyak memperkuat pendidikan karakter itu. Baris berbaris, kedisiplinan gitu ya. Memperkuat karakter gitu ya. Hormat kepada siapa, orang tua dan sebagainya. Itu yang diperkuat bagi pendidikan pada usia dari usia 3 tahun sampai usia SMP. Gitu. Ya. Baru di usia SMP akhir itu sudah mulai diperkenalkan yang namanya berbagai, ya misalnya fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Jadi memang pendidikan karakter ini yang harus kuat dari bangsa ini gitu loh. Termasuk penguatan dari gizi itu. Nggak mungkin usia kepengen punya karakter hebat ya, punya kecerdasan intelektual yang bagus ya, IQ yang bagus kalau gizinya buruk. Kalau anak itu malnutrisi gitu ya. Jadi yang harus diperkuat itu adalah pendidikan karakter dengan support fisik yang kuat gitu, dengan gizi yang kuat gitu. Itu yang harus menjadi program utama. Nah, itu dia tentunya semoga menjadi perhatian. Tapi mungkin terakhir, Prof, mengingat ini program yang terus berjalan, apa sih kemudian mungkin saran ya dan juga masukan dari Prof ini kan sebagai pemerhati pendidikan, tidak hanya mungkin terhadap BGN atau Badan Gizi Nasional yang sedang menyelenggarakan, tapi juga mungkin bagi para tenaga pendidik, kemudian juga para orang tua, untuk betul-betul program ini memang bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kedepannya bagi siswa. Kalau saya berharap ya, pada level kebijakan ada peraturan pemerintah gitu, yang mengintegrasikan dari seluruh kementerian. Karena kementerian itu tidak akan patuh kalau bukan dari menterinya. Tapi kalau menterinya kemudian ada yang namanya misalnya SKB, ya, surat keputusan bersama berapa menteri, 3 menteri atau berapa gitu ya. Dan dari situ kemudian diturunkan ke bawah gitu loh. Nah, saya belum tahu karena memang Badan Gizi Nasional ini kan baru gitu ya. Mudah-mudahan ke depan juga ada integrasi kebijakan itu yang kemudian bisa menggerakkan beberapa kementerian dan lembaga non kementerian, semuanya bisa menggerakkan MBG ini gitu. Kemudian juga yang kedua,
Saya masih ingat pada masa pemerintahan SBY itu kan ada namanya PMTS itu, program makan tambahan gitu. Itu dia menyisir anak itu tidak acak, tapi disisir dari kawasan, dari yang paling usia paling misalnya PAUD, TK, SD gitu ya. Itu yang paling harus menjadi program prioritas dan paling penting gitu. Kemudian selain itu yang diprioritaskan adalah 3T itu. Terluar, termiskin, dan tertinggal ya. Tertinggal, termiskin, dan terluar dari republik ini. Itulah yang harus menjadi prioritas utama gitu. Nah, selain koordinasi daripada level kebijakan. Nah, kemudian karena memang ini harus gerak lapangannya yang kuat. Ya. Gerak lapangan itu kalau tidak terintegrasi, ya, itu enggak ini gitu loh ya. Karena ini harus melibatkan pada level lapangan gitu. Yang paling yang signifikan itu harus level lapangan sebetulnya. Nah ini tapi saya optimis ya karena memang ini adalah badan tersendiri gitu. Badan tersendiri. Tapi yang pasti adalah gizi itu luar biasa berpengaruhnya terhadap pendidikan. Sama-sama ini contohnya begini. Kalau kita mendidik anak untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, kita ajarin anak itu adalah kepemimpinan. Dibandingkan Anda mengambil mata kuliah program dengan program MBA atau MM kalau di Indonesia, MBA kalau di luar negeri ya, Master Business Administration. Mana yang lebih efektif untuk mendidik anak dari segi kepemimpinan? Bukan program MM itu, bukan program MBA itu. Walaupun di situ ada mata kuliah yang namanya mata kuliah kepemimpinan strategik. Tapi masih kalah dengan Anda mendidik anak ya, kepemimpinan kepada anak di antara usia 3 tahun sampai 25 tahun. Itu hasil riset loh ya. Bukan ini gitu. Dan risetnya pun dari Universitas Harvard gitu. Seperti itu. Jadi signifikansinya itu adalah jelas bahwa kepemimpinan itu dididik lebih baik pada usia TK/SD ya, sampai usia 25 tahun, dan pada masa itu adalah masa yang paling penting. Kenapa penting? Kenapa lebih bagus? Karena itu menyentuh langsung kepada kecerdasan psikomotorik anak. Gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama, terutama untuk para kawan gizi. Tapi sekali lagi terima kasih Profesor Hanif Sahagafur ini sudah bergabung bersama kami di dalam podcast BGN Talk. Sehat selalu Prof, dan tentunya semakin bisa menyebarkan informasi-informasi bermanfaat bagi kita semua. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di dalam podcast BGN Talks. Sampai jumpa.